Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah, kaum muslimin, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita senantiasa dalam limpahan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kemudahan untuk kita bisa mengadakan majelis ilmu kembali di pagi hari yang berbahagia ini dalam lanjutan kajian kita membahas kitab yang sangat bermanfaat, kitab Miftahu Daris Sa'adah wa Mansyuru Walayati Ahli Ilmi wal Iradah, karya Al-Imam Syamsuddin Abu Abdillah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, di pembahasan tentang al-ilmu fadluhu wa syarafuhu, ilmu, keutamaan dan kemuliaannya. Kita masih membahas segi keutamaan ilmu yang terakhir di sini. Ya, masih dalam pembahasan lanjutan tentang memikirkan atau merenungkan ilmu, bagaimana keutamaannya yang demikian besar. Bahkan ini bisa menjadi sebab kita merasakan ya kandungan yang indah dari ayat-ayat Al-Quran dan hadits-hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memudahkan kita dengan izin Allah untuk mengutamakan balasan yang indah di akhirat dibandingkan keindahan dunia yang palsu. Pemikiran atau perenungan terhadap ilmu menjadi buah yang sangat manis untuk membimbing seorang hamba dalam meniti jalan Allah Subhanahu wa taala untuk meraih keridhaannya. Sekarang kita akan lanjutkan pembahasan yang panjang lebar yang dibawakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam segi keutamaan ilmu ini. Beliau berkata, wa kadzalika idza fakkara fi akhiril at'imatil muftakhiratil lati tafanat 'alaiha nufusu ashbahil an'ami wa ma yasiru amruha ilaihi inda khurujiha irtafa'at himmatuhu ansar fiha ila al-i'tina'i biha wa ja'liha ma'buda qalbihi alladhi ilaihi yatawajjah wa lahu yarda wa yaghdab. Demikian pula seseorang misalnya memikirkan dalam urusan dunia, misalnya ya, seseorang berpikir dalam urusan dunianya ketika dia memikirkan akhir dari makanan-makanan mewah atau makanan-makanan mahal, enak, yang begitu dikejar oleh jiwa-jiwa manusia yang serupa dengan hewan, ambisi untuk rakus terhadap makanan-makanan yang makanan mewah, makanan enak, ya. Kalau seorang memikirkan akhir dari makanan ini, apa nanti jadinya dia? Jadinya nanti makanan ini ketika keluar dari dirinya, ya, dia akan jadi kotoran tentu saja. Seenak apapun makanannya sama keluarnya. Maka dengan pemikiran ini irtafa'at himmatuhu, maka semangatnya, tekadnya akan naik, sehingga dia tidak akan ya terlalu mencurahkan pikirannya untuk rakus mengejar makanan-makanan seperti ini, atau menjadikan makanan ini seperti ma'buda qalbihi, yang menawan hatinya, yang memperbudak hatinya, yang selalu itu yang ada di hadapannya. Dengan sebab makanan inilah dia ridha atau marah,
wa yas'a wa yakdahu wa yuwali wa yuadi. Inilah yang berusaha keras untuk dicarinya, bahkan dia bisa mencintai atau membenci seseorang karena perkara-perkara seperti ini. Ya, ini kalau orang memikirkan hal seperti ini, apa yang akan menjadikan dia, apa yang akan timbul dalam dirinya ketika dia memikirkan ternyata akhirnya seperti itu, bukanlah sesuatu yang seperti terkesan di awalnya, maka dia tidak akan capek-capek atau tidak akan memperbudak dirinya untuk mencari makanan-makanan tersebut atau urusan-urusan dunia yang seperti itu keadaannya. Kita lihat contohnya. Kama ja'a fil musnad anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan dalam musnad Imam Ahmad, ya, hadis yang sahih. Hadis ini diriwayatkan dari berbagai jalur yang saling menguatkan dan saling mendukung, sehingga hadis ini adalah hadis yang bisa dijadikan sebagai argumentasi. Ya, sebagaimana diterangkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ja'ala ta'ama ibni Adam mathalad dunya." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan makanan yang kita makan dimakan oleh manusia, inilah perumpamaannya dunia. Masya Allah. Ya, perumpamaan yang sangat sesuai, yang sangat pantas untuk kita renungkan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan makanan manusia di dunia ini seperti perumpamaan dunia. Wa in qazzahahu wa mallahahu, meskipun makanan itu dicampur dengan berbagai macam bumbu atau rempah-rempah, mallahahu, diberi garam, fa innahu ya'lamu ila ma yasiru, maka sesungguhnya manusia ini, ya, orang yang memakannya tahu apa nanti jadinya makanan tersebut. Apa nanti kesudahannya, akhirnya apa jadinya. Ya, seenak apapun dia mencampurnya, maka jadinya ya jadi kotoran. Ya, naudzubillah min dzalik, sesuatu yang tentu kita sangat menjauhkan atau jijik terhadapnya. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam, atau sebagaimana yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah nasibnya dunia. Kalau kita kejar, kelihatannya awalnya indah, tapi ujung-ujungnya adalah sesuatu yang kita bahkan tidak mau mendekatinya, apalagi menyentuhnya. Fa idza waqa'a fikruhu ala akibati dzalika wa akhiri amrihi wa kanat nafsuhu hurratan abiyatan raba'a biha an yaj'alaha 'abdan lima akhiruhu antanu syai'in wa akhbathuhu wa afhashuhu. Maka jika seseorang, ya, merenungkan atau memikirkan tentang kesudahan dari makanan yang dianggapnya tadi sangat-sangat indah, sangat-sangat menggugah seleranya, dia merenungkan tentang kesudahan akhir dari makanan ini, yang tadinya jiwanya itu bebas, tidak peduli terhadapnya, ya, roba abiha, maka tentu dia akan meninggikan dirinya daripada menjadikan dirinya sebagai budak makanan, sampai terbayang-bayang terus, sampai selalu mengganggu pikirannya harus dia dapat makanan tersebut. Tentu dia akan menjauhkan dirinya dari menjadikannya sebagai budak dari makanan ini, yang ternyata akhirnya adalah sesuatu yang paling busuk, sesuatu yang paling menjijikan, sesuatu yang paling buruk. Subhanallah, inilah hakikatnya dunia. Ujung-ujungnya adalah sesuatu yang tidak seindah kelihatan di awalnya. Beda kalau akhirat, kekal abadi kenikmatan tersebut selama-lamanya. Dunia kesudahannya adalah seperti perumpamaan yang disebutkan di dalam hadis ini tentang makanan manusia, yakni hanya kelihatan indah ketika diberi bumbu, kemudian diberi garam, kemudian dicampur dengan berbagai macam hal-hal yang menggugah selera. Ternyata nanti ujung-ujungnya adalah sesuatu yang paling
busuk dan paling menjijikkan. Wa idza urifa hadza fal fikru huwa ihdaru ma'rifataini fil qalbi liyustathmara minhuma ma'rifatun thalithah. Kalau ini telah kita ketahui, maka yang namanya berpikir tentu dengan ilmu di sini. Disinilah keutamaan ilmu. Kita gunakan ilmu kita untuk berpikir dan merenung. Ya. Apa artinya merenung di sini? Ihdarul ma'rifataini fil qalbi, menghadirkan dua pengetahuan kita untuk masuk ke dalam hati kita. Yang dengan dua pengetahuan ini kita akan simpulkan, kita akan memetik buah ilmu pengetahuan yang ketiga. Contohnya bagaimana? Beliau contohkan di sini. Wa mithalu dzalika. Contohnya, idza ahdara fi qalbihi al-ajilata wa aishaha wa na'imaha wa ma yaktarinu bihi minal afati wa inqita'ihi wa zawali. Contoh, seseorang yang menghadirkan di hatinya tentang dunia, perhiasannya, makanannya, keindahannya, kemewahannya. Ya, ini dengan izin Allah, dengan taufik dari Allah, melalui perenungan ilmu kita akan bisa mendapatkan hasil yang indah dari perenungan ini. Dan ini tentu berlaku utamanya bagi orang-orang yang mendapatkan taufik dari Allah dan memiliki ilmu untuk bisa menghadirkan pengetahuan ini. Baik. Ketika dia menghadirkan di hatinya pengetahuan tentang dunia. Apa hakikatnya dunia? Kehidupan di dunia, kenikmatan di dunia. Ya. Yang kenikmatannya kalaupun ada selalu berkaitan dengan tidak pernah luput dari afat. Adanya kerusakan-kerusakan. Kemudian kenikmatan tersebut tidak kekal. Akan hilang. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di dunia ini adalah fana, akan berakhir, akan habis. Thumma ahdara fi qalbihi al-akhirata wa na'imaha wa ladzataha wa dawamahu wa fadlahu ala na'imid dunya. Setelah itu dia menghadirkan di hatinya tentang akhirat. Bagaimana kenikmatannya, kekal abadi, nikmatnya tidak berakhir dengan sesuatu yang busuk, bau atau menjijikan seperti nikmat dunia tadi. Kelezatannya, kekal abadi, keutamaannya yang melebihi kenikmatan dunia, itu pasti. Memang kita menghadirkan ini tentu setelah kita belajar, setelah kita membaca Al-Quran dan yakin dengan janji-janji, berita-berita gembira yang Allah berikan terhadap orang-orang yang beriman. Inilah keutamaannya ilmu. Ya, semakin kuat ilmu kita, semakin mudah kita menghadirkan keyakinan ini. Jadi keutamaan akhirat dibandingkan kenikmatan dunia. Wajazama bihadzainil ilmaini, dan dia kemudian yakin dengan pengetahuan ini, perbandingan dunia dan akhirat ini. Athmara lahu dzalika ilman thalithan, maka ini akan membuahkan baginya ilmu yang ketiga dari perenungan ini, yaitu wa huwa annal akhirata wa na'imahal fadila daima aula inda kulli akilin bi itharihi minal ajilatil munqati'ati al mungassati. Yaitu apa ilmu yang ketiga? Kesimpulan dari ilmu yang ketiga yaitu bahwasanya akhirat, kenikmatannya yang lebih utama, yang kekal abadi, lebih utama didahulukan bagi setiap orang yang berakal. Semua orang yang berakal sehat lebih utama untuk diutamakan dan didahulukan dibandingkan dunia yang sementara, yang kalaupun ada kenikmatannya tetap penuh dengan kekurangan. Masya Allah. Ya, coba perenungan seperti ini kalau kita sering hadirkan akan membuahkan semangat kita untuk semakin mengejar akhirat dan semakin merendahkan nilai dunia, dan semakin kita menyadari bahwa dunia ini tempat persinggahan sementara yang kalaupun ada kenikmatannya, maka kenikmatannya tetap bukanlah kenikmatan yang murni, selalu diiringi dengan hal-hal yang buruk dan menunjukkan kekurangan pada kenikmatan yang ada di dunia ini.
Ini semua tentu saja setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita dapatkan dengan apa? Dengan perenungan ilmu. Para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in ketika belajar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa mereka menjadi orang yang paling zuhud dalam kehidupan dunia, padahal ketika mereka berhasil menaklukkan negeri-negeri orang-orang kafir, Masya Allah, perbendaharaan dunia dibentangkan di hadapan mereka. Mereka berpaling. Karena mereka mengetahui dengan ilmu ini, perbandingan dua ilmu ini, apa kesimpulan dari kenikmatan dunia tersebut, dan apa kesimpulan dari kenikmatan yang tinggi didahulukan. Kata beliau di sini, setiap orang yang berakal sehat. Berarti orang yang mendahulukan dunia tidak punya akal, atau orang yang kurang akalnya. Na'udzubillah min dzalik. Inilah yang didapatkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Sudah pernah, mungkin kalau tidak salah, kita pernah nukilkan pernyataan yang cukup terkenal dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu ketika memperbandingkan antara sahabat dengan para tabi'in. Ya, yang meskipun kelihatan para tabi'in lebih panjang salatnya, lebih banyak ibadahnya, kata beliau, innakum la atwalu salatan wa aktsaru ijtihadan min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wa hum kanu afdala minkum. Kalian ini lebih panjang salatnya, lebih banyak kelihatan ibadahnya dibandingkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka lebih utama dibandingkan kalian. Ditanyalah beliau, walimah, kenapa seperti itu? Maka beliau mengatakan, li'annahum kanu azhada minkum fid dunya wa arghaba fil akhirah. Karena mereka adalah orang-orang yang lebih zuhud dalam kehidupan dunia dan lebih semangat mengejar akhirat. Inilah buah ilmu yang bermanfaat yang ada pada diri para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Barakallahu fikum, ma'asyiral muslimin, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada. Kita lanjut. Kita lebih mendalami penjelasan yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala tentang keutamaan memikirkan dan merenungkan ilmu ini. Kata beliau, "Tsumma lahu fi ma'rifatil akhirati halatani." Kemudian, seorang hamba ini sehubungan dengan pengetahuannya tentang akhirat itu ada dua keadaan. Ada dua keadaan. Tentu kita akan bertanya, sekarang kita juga yakin adanya akhirat. Kita juga dengarkan ayat-ayat Al-Quran tentang akhirat. Tetapi kenapa keyakinan kita tidak seperti keyakinan para sahabat? Apa yang menjadikan mereka demikian sungguh-sungguh mengejar akhirat dan zuhud dalam kehidupan dunia? Tidak seperti yang kita rasakan. Nah, beliau terangkan di sini, ada dua keadaan. Ihdahuma, keadaan yang pertama, an yakuna qad sami'a dzalika min ghairi an yubashira qalbahu bardul yakini bihi wa lam yufdhi qalbuhu ila mukafahati haqiqatil akhirah. Ya, dia mendengar tentang akhirat dari penjelasan orang lain. Jadi dia dengarkan dari hadis-hadis Nabi SAW atau dari ceramah orang-orang yang menyampaikan nasihat kepadanya, tanpa ya hatinya itu benar-benar merasakan sejuknya keyakinan tentang hal ini. Ya, ini sekedar dia mendengar tapi belum mendalam ilmunya, belum kuat merasuk ke dalam hatinya. Dan hatinya belum sampai kepada mukafahah, benar-benar menghadapi atau merasakan hakikat indahnya akhirat. Karena ilmunya belum mendalam, iman dan keyakinannya belum kuat. Kan sudah pernah kita sebutkan di pertemuan kita yang lalu, Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan tingkatan ilmu yang tinggi itu, yang namanya yakin, disebutkan dalam Al-Quran dengan 3 tingkatan. Ada yang namanya ilmu yakin, ya, kemudian yang kedua ainul yakin, yang ketiga hakul yakin. Ini disebutkan semua di dalam ayat-ayat Al-Quran. Ilmu yakin, keyakinan yang masih bersifat ilmu pengetahuan. Sudah tinggi, tapi ini masih belum setinggi yang tingkatan kedua dan ketiga.
Bagaimana contohnya ilmu yakin? Ya, Ibnu Qayyim rahimahullah taala mencontohkan, misalnya ada satu tempat yang indah, tempat permandian yang indah, yang sejuk, airnya jernih, pokoknya indah pemandangannya. Orang-orang memberitakan kepada kita, oh di tempat sana itu ada satu tempat permandian yang sangat indah, airnya sejuk, kalau kita mandi, Masya Allah kita akan merasakan gembira. Satu orang, dua orang cerita, kita yakin ada. Tapi belum pernah kita saksikan, apalagi merasakannya langsung. Suatu saat, kita berkesempatan untuk melewati tempat tersebut, kita lihat dari jauh. Wah, Masya Allah, orang mandi-mandi di situ, orang berenang, gembira, indah. Kita lihat dari jauh, jernih airnya, sangat segar dan sejuk. Meningkat ilmu kita. Kalau yang pertama tadi baru berita, yang kedua sudah sampai pada ainul yakin. Keyakinan tapi kita menyaksikannya langsung, bukan hanya sekedar berita. Ya, kata Rasulullah SAW, laisal khabaru kal mu'ayanah. Berita itu tidak sama dengan menyaksikan langsung, sudah meningkat lagi. Yang ketiga kalinya kita bisa berkesempatan untuk datang, merasakan langsung indahnya mandi atau berenang di tempat tersebut, merasakan kesejukan airnya, merasakan nikmatnya berendam di situ. Ini meningkat keyakinan kita menjadi hakul yakin, keyakinan yang sebenarnya. Nah, ini tentu menjadikan seseorang dalam merasakan hal ini bertingkat-tingkat. Kenapa kita diperintahkan ketika belajar agama itu mendalaminya, merenungkannya, menyentuhkan hati kita dengan keindahan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, supaya kita bisa mencapai keadaan ini. Karena bagaimanapun tarikan dunia, kita tahu lebih besar. Dunia kita saksikan. Ya? Sementara akhirat itu harus dengan hati kita, karena dia perkara gaib. Bayangkan, kayak tadi makanan enak. Kan antum, manusia langsung mencicipi dengan mulutnya, dengan lisannya dia rasa. Dia menyaksikan, atau mungkin baunya yang wangi dia cium. Atau dia melihat penampilannya yang indah. Jelas. Disinilah syaitan bermain mempengaruhi nafsu kita untuk lebih mengutamakan dunia. Sedangkan akhirat, ini keyakinan di hati kita. Makanya kalau keyakinannya lemah, ya akan kalah nantinya. Pengaruh dunia lebih kuat, sehingga dia akan mendapatkan perenungan dari membandingkan dua ilmu tadi, ya tidak seperti keadaan yang seharusnya sebagaimana yang dirasakan oleh orang-orang yang beriman, dirasakan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Baik. Kata beliau, wa hadza halu aktsarin nas. Kita harus perhatikan. Ini adalah keadaan mayoritas manusia. Ilmu mereka masih lemah, sehingga memperbandingkan dunia dan akhirat belum memberikan hasil yang maksimal sebagaimana yang dirasakan oleh orang-orang yang imannya sempurna. Fayatajadzabuhu da'iyan. Maka orang yang seperti ini akan ada dua tarikan di hadapannya. Ahaduhuma da'il ajilati wa ithariha. Pertama, tarikan untuk mengutamakan dunia dan mendahulukannya. Wa huwa aqwa da'iyaini indahu li'annahu musyahadun lahu mahsus. Dan ini menjadi tarikan yang paling kuat di antara dua tarikan tersebut. Ini kebanyakan manusia keadaannya seperti ini. Tarikan dan pengaruh dunia lebih kuat. Kenapa? Karena dunia ini disaksikan dan bisa dia rasakan dengan anggota tubuhnya, dengan panca inderanya. Wada'il akhirati, ada tarikan akhirat, tapi adhafud da'iyaini indahu li'annahu da'in an sama'in. Ya. Sedangkan tarikan akhirat adalah tarikan yang paling lemah di antara dua tarikan tersebut bagi dirinya. Karena tarikan ini bersumber dari pendengarannya semata-mata. Dia dengarkan berita dari Al-Quran, dari hadis Nabi SAW. Belum sekuat apa yang dia saksikan atau rasakan langsung. Lam yubashir qalbahu liyakinu bihi wala kafahahu hakikatuhul ilmiyah. Ya, dia belum, hatinya belum, keyakinan itu belum menyentuh hatinya.
dalam hal ini, dan dia belum bisa merasakan secara nyata hakikatnya dengan ilmunya, keyakinannya. Fa idza taraka al-ajilata lil akhirati turihi nafsuhu bi annahu qad taraka ma'luman limadnunin au mutahaqqaqan limauhumin. Kalau dia memaksa dirinya untuk mengutamakan, untuk meninggalkan dunia dan mengutamakan akhirat, maka nafsunya akan memperlihatkan pada dirinya seolah-olah dia meninggalkan sesuatu yang pasti untuk sesuatu yang masih berupa persangkaan. Ini jiwa manusia, tentu dengan bisikan syaitan. Atau meninggalkan sesuatu yang mutahaqqaq, yang pasti dia dapatkan dari, dan mengutamakan sesuatu yang bersifat khayalan. Dianggapnya akhirat cuma khayalan saja. Kenapa? Ilmunya masih lemah, keyakinannya belum kuat. Falisanul hali yunadi alaihi la adahu dzarratan manqudatan lidurratin mau'udah. Maka keadaannya seolah-olah menyeru kepada dirinya, mengatakan, jangan, aku tidak akan meninggalkan sebiji debu keindahan yang benar-benar aku dapatkan secara nyata daripada mengharapkan mutiara yang masih belum tentu nyatanya. Itu bisikan jiwanya yang tentu ditunggangi oleh syaitan. Ya, kata beliau, wa hadhil afatu hiya allati mana'atin nufusa minal istidadi lil akhirati wa an yus'alaha sa'yaha. Inilah penyakit yang mencegah kebanyakan jiwa-jiwa manusia untuk mempersiapkan diri menghadapi akhirat. Sekarang kita yakin ada kematian, yakin kita pelajari, kita imani. Tetapi kenapa persiapan kita untuk menghadapi kematian lemah? Sementara kalau kita mempersiapkan diri untuk sesuatu yang bersifat dunia, kita selalu sungguh-sungguh semangat. Orang ketika ingin makan enak, ada undangan makan, dia persiapan bahkan jauh-jauh sebelum waktunya dia sudah mempersiapkan dirinya. Bahkan mungkin dalam pikirannya, oh saya nanti di sana, ya kalau sudah habis satu piring, ya saya akan tambah lagi. Makanya nanti saya duduk dekat-dekat dengan makanan tersebut dan seterusnya. Ini untuk dunia, tapi untuk akhirat kebanyakan dilupakan. Kata beliau, penyakit inilah, lemahnya keyakinan inilah yang mencegah jiwa-jiwa kebanyakan manusia untuk mempersiapkan diri menghadapi akhirat dan bersungguh-sungguh untuk mengusahakan bekal di akhirat nanti. Wahiyya min dha'fil ilmi biha wa tayaqquniha. Ini sebab utamanya. Yang ini terjadi karena lemahnya ilmu dan lemahnya keyakinan. Maka subhanallah, penuntut ilmu adalah orang-orang yang diberi kesempatan untuk bisa mendapatkan keutamaan besar ini seandainya mereka mengetahui kemuliaan yang sedang mereka jalani saat ini. Wa illa fama al hazmi tamil ladzi la yukhalijul qalba fihi syakkun wa la yaqa'u tahawunu biha wa adamu ragbati fiha. Ya, alladzi la yukhalijul qalba fihi syakkun la yaqa'u tahawunu biha wa adamu ragbati fiha. Karena kalau tidak demikian, seandainya dia memiliki hazm, tekad yang sempurna, yang tidak ada keraguan di hati tentangnya, maka tidak mungkin dia akan meremehkan akhirat, kemudian dia tidak bersemangat mengejarnya. Beliau contohkan di sini. Walihadza law quddima li rajulin ta'amun fi ghayati at-tibi wal ladzati wa huwa shadidul hajati ilaihi thumma qila lahu innahu masmum. Contohnya, kata beliau, ya, oleh karena itu seseorang dihadapkan padanya makanan, Masya Allah, secara penampilan makanan ini indah, kelihatan enak, wangi, harum, kemudian lezat, ditambah lagi dia dengan syadidul hajati ilaiha, sedang lapar, sedang butuh untuk makan segera.
ternyata dikatakan pada orang ini, makanan ini beracun. Kira-kira dia akan makan apa tidak? Jawabannya tidak. Kenapa? Beracun. Ketika dia makan, langsung bisa mati setelah itu. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala tentu sudah menakdirkan ajalnya. Ya, dikatakan padanya innahu masmum. Makanan ini beracun. Fa innahu la yuqdimu alaihi li ilmi bi anna su'a ma tajni akibatu tanawulihi tarbu fil madarrati ala ladzati aklihi. Dia tidak akan memakan makanan tersebut. Kenapa? Karena dia mengetahui bahwa buruknya akibat yang dia akan dapatkan dengan memakan makanan tersebut itu lebih daripada, dalam bahayanya, lebih daripada kelezatan memakan makanan tersebut karena ternyata beracun. Fama balul imanu bil akhirati la yakunu fi qalbihi bihadhil manzilah. Maka bagaimana mungkin iman di hati manusia, iman kepada hari akhir, tidak menempati kedudukan ini di hati seorang hamba? Kenapa tidak demikian? Karena ilmunya yang lemah, ilmunya yang belum sampai pada keyakinan yang kuat. Ini merupakan keadaan mayoritas manusia. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, kita sudah tahu sekarang apa sebabnya kita lemah dalam beribadah, kita lebih semangat untuk mengejar dunia. Ini sebabnya yang beliau terangkan dalam pembahasan ini. Kita butuh meningkatkan ilmu, kita butuh menjadikan ilmu itu benar-benar menyentuh hati kita, supaya benar-benar ilmu itu membuahkan keyakinan, membuahkan ilmu yang kuat, agar kita bisa mendahulukan akhirat yang tidak nampak, yang kita dapatkan dari keyakinan setelah mendengarkan dan merenungkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, sehingga ini bisa mengalahkan apa yang lebih disukai oleh nafsu kita yang didapatkan dengan melihat dunia dan merasakan dunia ini secara nyata. Baik. Madzaka illa li dha'fi syajaratil ilmi wal imani biha fil qalbi. Tidak lain yang menjadikan semua ini karena lemahnya pohon ilmu dan iman yang ada di hati hamba ini. Wa adam istiqrariha fihi, dan belum kuatnya iman dan ilmu di hatinya. Wa kadzalika idza kana sa'iran. Contoh yang berikutnya, Ibnu Qayyim sebutkan lagi. Idza kana sa'iran fi tariqin faqila lahu inna biha qutta'an wa lususan yaqtuluna man wajaduhu wa ya'khuduna mata'ahu. Seseorang sedang menempuh jalan. Dia butuh sekali untuk segera sampai di tempat tujuannya. Misalnya rumahnya, dia ketemu orang yang dirindukannya, orang yang dicintainya. Di jalan ini tiba-tiba ada yang mengatakan kepada dia, orang yang dia percaya, di jalan ini ada kutok, ada perampok, ya, ada begal misalnya, ada lusus, pencuri. Mereka akan membunuh orang-orang yang mereka dapati lewat di sini dan merampas hartanya. Fa innahu la yasruquha. Orang ini tidak akan melanjutkan perjalanannya tersebut. Illa ala ahadi wajhain, kecuali kalau dia terus melakukannya, kecuali berarti ada dua kemungkinan. Salah satu dari dua kemungkinan. Imma an la yusaddiqul mukhbir. Pertama, dia tidak percaya dengan berita orang ini, dianggap bohong, ini tidak benar, maka dia akan jalan. Wa imma an yathiqa min nafsihi bi ghalabatihim wa qahrihim wal intisari alaihim, atau dia yakin dia akan bisa melawan, mengalahkan, menundukkan para perampok tersebut. Ya. Wa illa fama atasdiqihi lil mukhbir tasdiqan la yatamara fihi wa ilmihi min nafsihi bi dha'fihi wa ajzihi an muqawamatihim fa innahu la yasluquha. Karena kalau dia benar-benar yakin dengan jujurnya orang yang memberitakan berita tersebut, ya, dengan keyakinan yang tidak ada keraguan padanya, kemudian dia mengetahui bahwa dia lemah, tidak akan mungkin bisa menghadapi para pencuri dan perampok tadi. Kalau dengan adanya ini, dia tidak akan mungkin melanjutkan perjalanannya tersebut. Nah, sekarang kalau yang berhubungan dengan akhirat, tidak ada seorang pun yang ragu tentang benarnya berita-berita dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Wa man asdaqu minallahi haditha.
Siapakah yang lebih benar ucapannya dibandingkan Allah Subhanahu wa taala? Harusnya dengan keyakinan ini menjadikan kita seperti orang yang menghadapi perjalanan atau sedang menghadapi makanan yang enak yang kemudian dikatakan ada racunnya tadi. Tapi ketika ini tidak terjadi, menunjukkan ilmu kita tentang Al-Quran kita hanya sekedar tahu dan dengarkan, tapi belum benar-benar merasuk ke dalam hati kita, kemudian menguatkan keyakinan, ilmu dan iman di dalam hati kita. Walau hasalalahu hadhanil ilmani fima yartakibuhu min ithari dunya wa syahawatiha lam yukdim ala dhalika. Seandainya dia memiliki dua ilmu ini terhadap perkara yang sedang dilakukannya, yaitu mengutamakan dunia dan memperturutkan syahwatnya, seandainya dia memiliki hal ini, maka dia tidak akan melakukan hal itu. Fa'ulima anna itharahu lil ajilati wa tarkal istidadihi lil akhirati la yakunu qattu ma'a kamali tasdiqihi wa imanihi abadan. Maka dengan ini diketahui, ya, seseorang yang lebih mengutamakan dunia dan meninggalkan, tidak mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh untuk menghadapi akhirat, ini tidak akan mungkin terjadi jika dia memiliki keimanan yang kuat dan keyakinan ilmu yang mendalam. Tidak akan mungkin terjadi hal ini selama-lamanya. Subhanallah. Jadi ini kembali kepada ilmu, dan bagaimana perenungan itu bisa menjadikan ilmu kita itu benar-benar bermanfaat, benar-benar merubah ketakwaan kita, menjadikan keimanan kita, ya, kecintaan kita kepada akhirat, dan zuhud kita terhadap urusan dunia, sebagaimana ilmu ini yang dimiliki oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, benar-benar Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, para pemerhati dan para pendengar dan pemirsa, pendengar Radio Roja dan pemirsa Roja TV dimanapun antum berada, ya, ini perenungan tentang manfaat merenungkan ilmu atau memikirkan ilmu yang sesungguhnya. Tentu ada nanti keadaan yang kedua, insya Allah kita akan terangkan di pertemuan berikutnya, dari penjelasan yang sangat menarik dari keterangan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam pembahasan tentang keutamaan dan kemuliaan ilmu ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan di kesempatan pagi hari ini bermanfaat, bisa menjadi motivasi kebaikan untuk lebih menyemangati kita dalam menuntut ilmu agama dan berusaha untuk merenungkan ilmu ini dengan sebaik-baiknya, sehingga kebaikan-kebaikan dan keindahannya merasuk ke dalam hati kita, menguatkan iman dan keyakinan kita tentang janji-janji kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan bagi hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa. Barakallahu fikum. Keutamaan dan kemuliaan ilmu yang kita bahas tadi atau kita bahas hari ini tentang perenungan, memikirkan ilmu, demikian besar faedahnya, dan insya Allah akan ada penjelasan tambahan di kesempatan berikutnya. Mudah-mudahan kita bisa tetap, ya, istiqomah senantiasa mendengarkan penjelasan para ulama kita untuk motivasi kebaikan bagi diri kita, tentu dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, yang kita akan terus dapatkan dari kajian-kajian yang kita ikuti, kajian-kajian yang bersumber dari ayat-ayat Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan pemahaman para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Barakallahu fikum. Cukup sampai di sini. Sekali lagi mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.